Kita perlu menghadirkan renungan-renungan. Karunia Allah banyak sekali Allah berikan kepada kita. Jangan sampai tidak kita syukuri. Bicara tentang kehidupan juga, mohon renungan. Kalau ini kan urusan kenikmatan kehidupan. Ada orang sehari ini mengatakan dirinya fakir. Fakir itu gimana sih? Yang bermasalahkan fakirnya hati, nggak pernah bersyukur dengan karunia Allah. Kita ingin tahu yang paling fakir di hari ini, cara makannya kayak apa. Kami masih ingat cara makan 30 tahun yang lalu atau mungkin berapalah, 35 tahun yang lalu waktu kita masih kanak-kanak. Begitu sederhananya di kampung-kampung kita lihat orang makan. Sangat sederhana. Motor kan belum ada. Motor yang paling ya motor merah di belakang sana itu. Motor apa tuh Yamaha 74 yang punya seumur-sumur. Urusan pakaian, tidak ada sebagus pakaian yang ada pakai hari ini. Anda masih ingat bahasanya, sarung itu udah pakai 6 bulan naik ke atas ngepir gitu. Ayo, baju robek dijahit lagi. Jahitannya itu terlihat. Perlu yang cantik cara jahit, kadang-kadang di seni. Ini yang orang tua, yang anak mudanya dikasih itu tempelan apa itu. Pokoknya kita masih di sekolah dengan baju yang sangat sederhana. Dan pakai sepatu hanya hari Senin saja, sayang sepatunya. Kadang taruh di begini, jangan dipakai biar nggak rusak kan. Sayang, subhanallah. Apakah merasa nyungsep kita hari ini? Kenapa Anda sudah baju double masih mengatakan fakir? Tidak syukur pada Allah. Ini merenung itu penting. Satu telur kasih tepung agar 4 bersaudara, 3 bersaudara bisa makan semuanya. Hari ini mulut 1 4 telur masih mengatakan fakir. Apa yang ada di hati Anda? Ulin nuha. Makanya cara pandang, karena Anda melirik orang yang di atas Anda dalam urusan dunia, Anda tersiksa. Karena Anda menyuburkan ketamakan Anda, dan muncul nanti ngiri, dengki, gara-gara kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Melihat tetangga beli motor, kita belum tersiksa. Dulu biasa, saya ingat sekolah kita naik sepeda. Biarpun pada akhirnya suatu ketika bisa dibelikan sepeda motor zaman itu. Tapi naik sepeda itu biasa. Di Belanda itu, budaya naik sepeda itu sudah biasa. Sampai kemana-mana saya lihat orang naik sepeda. Naik sepeda. Saya guyonan nih, anak-anak Buya, rumahnya di pondok mana itu? Di perumahan itu aja kok naik motor, kayaknya keterlaluan banget Anda itu. Cuman bedanya kalau orang Jepang naik sepeda sama orang Belanda naik sepeda, itu motivasinya bukan menanamkan ketawaduan sepertinya. Hanya biasa budaya sehat. Kalau kita seharusnya tingkatkan, bukan sekedar kita budaya hidup sehat, akan tapi kita tidak biasakan dengan kesombongan. Lebih tinggi lagi dong motivasinya. Action gaya, malu. Saya coba beberapa hari kan kita ngambil video di situ tuh. Naik sepeda, cuman 10 menit. Wah, pemalas nanti cepat tua nanti kena. Sedikit sehat itulah. Maksudnya apa? Kita jangan gampang merasa terpuruk. Ini kan yang dia bicara Fir'aun. Yang di atas kemegahan dia. Ternyata kemegahannya menjadikan dia sombong. Aku Tuhan. Rabbukumul a'la. Wah Tuhan. Kan serem. Sementara di sisi lain yang seolah-olah sementara sisi lain merasa terpuruk seolah dia dikasih apa-apa oleh Allah. Ini kan problem. Mana yang paling miskin hari ini? Pernah merasakan kayak tadi kita ceritakan? Anda kemana-mana masih naik angkot, nggak jalan kaki. Dan kita masih ingin merasakan hadir pengajian di sebuah tempat, berangkatnya semangat, giliran pulangnya Masya Allah. Kan gitu ya, karena berangkatnya kan jalan, hadir pengajian, berapa kilo begitu, jalan kaki. Ternyata giliran pulang kan sudah waktunya ngantuk, capeknya Masya Allah. Sekolah biasa. Hari ini banyak kemudahan tapi kurang bersyukur, makanya merasa fakir terus karena kurang syukur. Subhanallah, kesombongan kita pangkas. Ini yang diajak bicara Fir'aun yang super sombong. Sampai begitu beraninya mengatakan dirinya adalah Tuhan. Karena semuanya punya dia. Bahkan sampai sungai Nil itu dimasukkan ke dalam rumah. Dalam istananya. Sampai saya itu berhayal.
Kita pengen ahli iman, tapi punya istana kayak Fir'aun. Maksudnya bukan istana, sungai. Setiap pondok yang ada sungainya pengen tak bendung begitu, airnya dimasukkan sehingga tajri min tahtihal andar, di bawahnya pondok itu mengalir sungai-sungai kecil gitu kan enak. Kan indah sekali ya. Barangkali ada jamaah yang punya tanah luas di samping sungai bisa dimasukkan indah, nanti buat pondok indah sekali. Jadi sungai itu dimasukkan ke istananya Fir'aun, itulah yang kisahnya Nabi Musa dimasukkan oleh air ke sana sampai di tangan. Jadi kita perlu merenung, Anda itu tidak kurang apa-apa, yang jadi kurang ketamaan hati. Ketamaan hati, Masya Allah. Rusak orang. Sehingga kenapa rebutan dengan saudara, berantem kakak adik. Inilah nggak pernah merenung itu adiknya. Kenapa justru di saat punya akal kok malah nggak karu-karuan? Dulu waktu masa kecil lihat, di saat belum punya akal 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, ruang. Berantem pun hanya 2 menit. Setelah itu ketemu ketawa lagi. Kenapa sekarang berantemnya lama banget bertahun-tahun tidak beres? Bodoh. Katanya punya akal. Kenapa berantem lah ini? Kurang merenung. Itu anak kecil berantem saatnya. Kakak adik berantem. Nangis sama ibunya. Ngadu ke ibunya. Ini. Ternyata makan bareng selesai. Lupa dengan kisah permusuhannya. Tapi itu yang katanya satunya dokter, yang satunya insinyur, yang satunya ustadz juga. Rebutan waris gak beres-beres, lupa adik. Sudah begitu kelihatannya hadir masjid, ikut dzikir, umroh haji bolak-balik, hadir pengajian khusyuk, ikut dakwah segala macam. Tertibu dia. Ya kayak tadi, diberi oleh Allah karunia kekayaan yang cukup merasa fakir terus. Diberi kehidupan yang cukup fakir terus. Diberi suami gak syukur sehingga dia rusak hati dan matanya. Diberi istri gak bersyukur semuanya. Ya, makanya merenung seperti itu. Siapa yang bisa sesuatu? Ulin nuha. Orang-orang yang punya. Nuha itu otak. Otak kecerdasan, pikir dan hati. Dari kata nuha itu ada hubungannya dengan nahyun juga. Jadi kalau orang akal pikirnya cerdas akan menghalangi dia berbuat zalim. Menghalangi dia melakukan kemungkaran, kehinaan.